Haleluya. Wah, cerah sekali Bapak Ibu semua. Shalom. Kita semua penyembah-penyembah Tuhan. Apa kabar? Sekali lagi shalom. 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 Damai sejahtera bagimu. Haleluya. 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 Sukacita surga nyata mengalir bagi kita semua. Amin. Haleluya. Pagi ini dengan hati dan keantusiasan yang baru, yang semakin agresif, yang semakin aktif, kita kumpulkan segenap tenaga kita. Kita berdiri bersama-sama. Kita mau bersorak-sorai. Amin. Dengan tepuk tangan yang meriah, sorak-sorai yang gegap gempita. Tunggu. Apa? Oke? Siap? Kita serukan nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Tidak ada yang dapat menandinginya. Amin. Dalam nama Tuhan. Siap? Hanya beberapa saja. Siap? Yes. 1, 2, 3. Yesus Kristus Tuhan yang Raja Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Aku berkuasa. Aku ajaib. Segala kuasa
dari surga. Kami mau semakin taat kepada-Mu Bapa. Haleluya.
Seperti aku mengasihi diriku. Aku mencintai pekerjaan Tuhan. Dimanapun berada, terutama di rumah rohaniku. Amin, amin, haleluya, haleluya. Kami beryakin, bersorak-sorai, haleluya, sorak haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau anak domba Allah. Sungguh hanya Engkau satu-satunya kebutuhan kami. Roh yang haus dan lapar akan Engkau mencengkeram batin kami semakin kuat. Kami mendapat kelegaan di dalam Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu menjadi satu-satunya sumber kebenaran. Terjadilah atas yang benar dan ilahi di dalam nama Yesus. Bawaku dekat, jangan lepaskan. Ku serahkan seluruhnya kepadamu, sahabatku. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu. Semuanya tak ada yang menggantikanmu. Dan kau hangat peluk aku, bawa diriku mendekat padamu. Nyatakan segenap hatimu kepada Bapa. Kau rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu.
kehidupan kami. Karena firman-Mu dan pekerjaan Roh-Mu itu yang berkarya atas hidup kami, membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang sabar melakukan, yang taat melakukan, sehingga kehidupan kami benar-benar diubahkan, sehingga kehidupan kami pribadi, kami lepas pribadi, menjadi anak-anak Tuhan yang menunjukkan karakter Kristus. Terjadilah secara akurat dalam hidup kami, Tuhan. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap menerima firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin, amin, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk, saudara yang terkasih. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar tentang 9 buah roh yang berikutnya ya. Kalau kita sudah belajar ada kasih, sukacita, damai sejahtera, maka hari ini kita akan belajar tentang kesabaran. Apa saudara? Kesabaran, amin. Kalau kita bergaul erat, bergaul karib dengan Tuhan, rohnya ada di dalam kita, maka secara otomatis kalau kita dekat dengan Tuhan ya, secara otomatis kita akan mengalami buah-buah roh, termasuk kesabaran. Berarti kesabaran adalah ciri dari anak-anak Tuhan, amin. Kesabaran adalah ciri anak-anak Tuhan. Kita buka dari satu firman Tuhan, satu pasal ayatnya yang pertama sampai yang ketiga, Efesus 4. Ya, kita bisa baca bersama-sama dari depan sini. Cukup terlihat ya Bapak Ibu Saudara? Ya. Yang siap membaca bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. 1, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat berikutnya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh, damai sejahtera. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Slide-nya bisa di ayat yang kedua. Iya. Dikatakan di situ saudara, kita dipanggil untuk menjadi sabar. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk kita menunjukkan kesabaran. Nah, saudara, pasti saudara sangat mengenal obat pereda rasa sakit, ya. Obat pereda rasa sakit itu sangat laku keras. Ada berbagai merek, bisa ada, saya nggak begitu hafal ya, tapi selalu dalam obat-obat itu ada pereda rasa sakit. Nah, kenapa itu sampai laku keras, saudara? Karena memang manusia itu tidak tahan untuk menanggung rasa sakit, nggak betah untuk menanggung penderitaan dalam waktu yang lama. Bahkan juga di dalam relasi atau hubungan,
manusia seringkali menghindar dari orang-orang yang bisa membuat sakit hati, menghindar dari orang-orang yang membuat tidak nyaman, entah itu di lingkup keluarga, lingkup keluarga rohani, bahkan di lingkup kerja ataupun sekolah. Orang menghindar dari orang-orang yang bisa menyebabkan rasa sakit. Ada perkataan-perkataan yang menyinggung, sikap yang tidak berkenan. Bagaimana kita meresponi hal-hal tersebut, saudara? Bagaimana respon hati kita terhadap perkataan yang menyinggung atau sikap yang membuat kita tidak nyaman? Tuhan terkadang mengizinkan hal-hal itu terjadi untuk tujuan ilahi. Katakan bersama, tujuan ilahi. Ya, untuk tujuan ilahi, untuk mendatangkan kebaikan. Karena kita percaya Tuhan katakan juga di dalam firman-Nya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu kebaikan bagi kehidupan kita. Amin. Jadi Tuhan pun mengizinkan kita mendengar atau kita menghadapi situasi atau orang-orang yang tidak nyaman itu dengan tujuan ilahi. Bahkan komunitas orang percaya bukan merupakan komunitas yang sempurna. Betul, saudara? Komunitas orang-orang percaya adalah komunitas ilahi, di mana Kristus hadir di dalam setiap kita, di dalam perkumpulan kita, menunjukkan proses untuk kita menjadi semakin dewasa dalam kesatuan. Amin. Dalam ayatnya yang ketiga, bisa dibuka sebentar ayatnya yang ketiga. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Katakan, Tuhan izinkan untuk tujuan ilahi. Ya. Di ayat yang kita baca tadi dikatakan supaya kita menunjukkan kesabaran. Nah, dalam perjanjian baru, saudara, kesabaran itu ditulis dengan dua kata asli. Yang pertama itu hupomone, ya. Hupomone adalah kesabaran dalam menghadapi keadaan yang sulit atau situasi yang sulit, berkaitan dengan pengharapan kita untuk tidak mudah menyerah, ya, tidak mudah putus asa. Nah, itu hupomone. Nah, selain itu di dalam perjanjian baru kata kesabaran juga ditulis dengan kata makrotumia. Nah, arti dari makrotumia adalah kesabaran dalam kaitannya dengan pengendalian diri. Pengendalian diri ketika kita berhubungan dengan orang lain, ketika situasi atau perkataan atau sikap itu tidak nyaman atau menyakiti atau membuat kita menderita, itu kita tidak cepat-cepat untuk membalas. Jadi ini berkaitan dengan kasih. Amin, saudara. Makrotumia, kesabaran yang berkaitan dengan kasih, berbicara mengenai hubungan kita dengan orang lain. Nah, untuk lebih lanjut saya ingin sedikit kita bersama-sama menyelidiki apa itu maksud makrotumia, karena Paulus di Efesus 4 ayat 1
sampai 3, kata sabar di ayatnya yang kedua itu menggunakan kata makrotumia. Kita mengenal jenis-jenis minyak. Betul Bapak Ibu? Minyak yang sedang naik ini. Kita mengenal jenis-jenis minyak. Ada minyak apa saja, mungkin bisa bantu sebutkan? Yang sangat dekat dengan kita, minyak sawit ya. Minyak sawit itu yang sangat familiar. Ada banyak minyak, ada minyak zaitun, ada minyak apalagi kelapa, minyak apalagi Bapak Ibu? Apa? Kemiri ya. Nah, setiap jenis minyak itu memiliki titik asap yang berbeda. Titik asap itu adalah ketika minyak dipanaskan, itu akan pada suhu tertentu, pada titik asapnya itu dia akan berubah menjadi asap, berubah mengeluarkan asap, maksud saya, berubah mengeluarkan asap. Nah, ketika minyak itu melewati titik asapnya, maka lemak yang ada di dalam minyak tersebut, entah itu minyak apa, itu berubah sifat menjadi kurang baik. Nah, makanya minyak yang baik untuk kesehatan adalah minyak yang memiliki titik asap yang tinggi, artinya sulit untuk panas atau berasap, sulit untuk berasap, untuk berubah sifat gitu ya. Nah, jadi kalau chef-chef itu ya, para juru masak itu menyarankan minyak yang paling tinggi titik asapnya, yang baik buat kesehatan berarti ya, itu adalah minyak avocado. Jadi apokat gitu ya, minyak yang dihasilkan dari apokat. Jadi avocado oil itu memiliki titik asap yang sangat tinggi, bahkan 270 derajat Celcius dia baru berasap. Jadi ketika dipakai untuk mengolah makanan, dia tidak berubah menjadi lemak yang jahat bagi kesehatan. Nah, kalau saya boleh pinjam istilah titik asap ini, maka makrotumia itu adalah seorang yang memiliki makrotumia atau kesabaran seperti yang dicatat dalam firman Tuhan. Itu ada orang yang memiliki kesabaran, orang yang memiliki titik asap yang tinggi. Sampai di situ bisa ditangkap saudara? Orang yang memiliki makrotumia adalah orang yang memiliki titik asap tinggi. Artinya seorang yang memiliki kesabaran seperti yang firman Tuhan maksudkan adalah tidak mudah terpengaruh oleh suhu panas. Amin. Tidak mudah terprovokasi oleh suatu keadaan atau perkataan. Amin. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Tidak mudah bereaksi, tidak mudah terprovokasi dengan suhu panas. Sabar. Amin, saudara. Mungkin kita bisa merefleksi sebentar, merenungkan, berpikir sejenak. Tanyakan kepada diri saudara sendiri. Jawab di dalam hati saudara. Sebab Tuhan melihat saudara masing-masing saat ini. Situasi seperti apakah yang membuat saudara mudah untuk kehilangan kesabaran? Situasi seperti apa yang mudah memicu saudara untuk kehilangan kesabaran? Orang-orang seperti apa yang seringkali membuat kita menjadi sensitif dan mudah bereaksi? Kiranya Tuhan
berbicara secara pribadi kepada masing-masing kita. Amin, saudara. Benarkah kesabaran menurut firman Tuhan itu adalah kesabaran yang tergantung pada situasi atau syarat tertentu? Apakah kesabaran kita itu ditentukan oleh cuaca atau musim atau moodnya lagi baik nih, jadi sabar. Moodnya lagi jelek, jadi emosian. Apakah seperti itu, saudara? Kalau ada yang bilang ya, saudara, kalau lagi panas, terus lagi lapar, nah ini lagi panas dan lapar nggak ini? Itu orang jadi cenderung tidak sabar. Bawaannya emosi atau mau marah. Memang banyak faktor luar yang mungkin jadi alasan untuk orang jadi sabar atau tidak. Tapi sebenarnya kesabaran itu berasal dari dalam diri. Amin, saudara. Kesabaran berasal dari dalam, bukan dari situasi, kondisi, atau orang-orang di sekitar kita. Amin. Kesabaran bukan merupakan juga karakter yang berdiri sendiri. Karena buah-buah roh itu juga bukan terpisah-pisah gitu ya. Tapi satu buah yang utuh. Ada kesabaran di situ, ada kasih di situ, ada damai sejahtera di situ. Nah, seperti yang kita baca tadi dalam Efesus 4 ayatnya yang kedua, ada karakter lain yang mendukung kesabaran. Bisa dibuka mungkin ayatnya yang kedua. Nah, di situ ada kerendahan hati dan kelemah lembutan. Amin. Ada karakter yang lain yang mendukung, yang menopang untuk kesabaran itu bisa terwujud. Kerendahan hati dan kelemah lembutan. Jadi kesabaran itu merupakan suatu keputusan, komitmen untuk mengendalikan diri, bukan dikendalikan situasi luar. Amin. Kita katakan bersama-sama, komitmen untuk mengendalikan diri, bukan dikendalikan situasi luar. Itulah kesabaran. Terjadi atasku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memiliki kerendahan hati dan kelemah lembutan, sehingga Tuhan Yesus tidak memakai haknya untuk menghakimi murid-muridnya yang masih lambat untuk mengerti kebenaran. Beberapa kali Tuhan katakan, "Hei orang yang kurang percaya, berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan engkau? Hei kamu yang kurang percaya." Tapi Tuhan dengan sabar dan lemah lembut mengajar mereka. Tuhan tidak menghakimi mereka. Amin, saudara. Yesus sabar karena Dia memiliki kerendahan hati dan kelemah lembutan. Kita pun dipanggil menjadi anak-anak Tuhan untuk memiliki kesabaran. Nah, berarti kalau kita belum sabar, berarti kita belum memiliki kerendahan hati dan kelemah lembutan. Mengapa saya masih bergumul dengan ketidaksabaran? Padahal saya sudah terus berdoa minta kesabaran.
Saudara, kesabaran itu ada akarnya. Ketidaksabaran itu ada akarnya. Ya. Ada akar yang menyebabkan orang tidak sabar. Yang pertama adalah keinginan untuk memegang kendali. Apa saudara? Keinginan untuk memegang kendali. Manusia jatuh pada ketidaksabaran atau menjadi tidak sabar itu karena keinginannya untuk mengubah orang lain, untuk mengubah orang-orang yang menyakiti dia itu seperti yang dia inginkan, mengubah orang lain menjadi seperti yang dia mau. Pertanyaannya kepada masing-masing kita, pada diri kita sendiri, apakah saya cenderung untuk mengatur semua hal? Apakah saya cenderung ingin mengatur semua hal? Apakah saya kurang percaya atau kurang tidak mudah untuk berserah kepada Tuhan? Lebih sering merasa jengkel atau marah jika situasi sekeliling kita atau orang-orang lain yang ada di sekeliling kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Itu adalah akar dari ketidaksabaran, saudara. Ingin mengatur semuanya. Ya orang-orang dalam keluarganya, ya orang lain, bahkan orang yang gak dia kenal pun dia pengen atur. Semua harus sesuai dengan yang dia mau. Akar yang kedua adalah kesombongan atau merasa diri lebih baik dari orang lain. Orang yang merasa diri lebih baik dari orang lain itu adalah orang yang sombong, orang yang tidak memiliki kerendahan hati. Lupa kalau kita dirinya ini ada selama ini karena orang lain pun bersabar kepada kita. Nah, saudara, kita akan sulit untuk menjadi sabar jika masih ada dosa kesombongan yang bersembunyi, yang tersembunyi di dalam kita. Orang yang memiliki kesombongan, dia tidak bisa sabar. Dia akan merasa diri benar dan menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain. Lalu gimana supaya kita memiliki kesabaran? Kita harus kembali kepada kasih Allah. Amin. Kembali kepada apa, saudara? Kasih Allah. Ketika kita kembali kepada kasih Allah, kita menyadari sesungguh-sungguhnya bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita orang yang tadinya tidak layak. Kita tadinya adalah orang-orang yang terbuang dari hadirat Tuhan, dari kasih karunia Tuhan. Harusnya kita bukan di dalam kemurahan Tuhan bisa menikmati hidup. Itu semua karena kasih Tuhan. Ketika kita kembali kepada kasih Tuhan, kita menyadari diri kita dahulu sebelum Tuhan menyelamatkan kita, sebelum Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita sedemikian rupa, sehingga mati di kayu salib, berkorban, melayakkan kita, menjadikan kita benar,
menjadikan kita orang-orang yang begitu dekat dengan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita tidak memiliki kesadaran itu, maka kita tidak akan tahu bagaimana kita harus meresponi ketidaknyamanan atau hal-hal yang menyakiti hati kita. Tapi kalau kita tahu kita sudah dimaafkan oleh Tuhan, kita sudah menerima kasih dari Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, menerima pertolongan Tuhan, maka kita bisa melimpah dengan kasih, sehingga kita juga bisa meluapkan, mempraktekkan kasih itu kepada sesama kita. Amin. Bahkan orang-orang yang membuat kita sakit hati atau tidak nyaman. Di dalam 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-16 kita akan buka. Di situ Paulus pun menyampaikan kepada Timotius, saudara bisa baca? 1, 2, 3. Amin. Paulus menyadari bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa. Dia telah melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dia telah mendukakan hati Tuhan. Dia mengejar, dia menyiksa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pengikut-pengikut Kristus pada masa itu. Ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh. Tetapi dia menyadari kasih Tuhan yang begitu besar. Dia menyadari bahwa itu adalah suatu kesabaran yang Tuhan tunjukkan kepada dirinya, sehingga dia bisa berubah. Amin saudara. Dia menjadi pribadi yang baru, pribadi yang berbeda, jauh berbeda dari Saulus sebelumnya. Dia menjadi Paulus yang begitu giat untuk menyebarkan kabar sukacita tentang Yesus yang menyelamatkan manusia. Itu adalah langkah awal untuk kita menjadi sabar, saudara. Ya, langkah awal untuk kita menjadi sabar. Kalau selama ini kita berdoa, Tuhan kasih kesabaran. Nah, langkah awalnya adalah kita menyadari siapa diri kita sebelum kita ketemu Tuhan. Amin. Menyadari kita, dosa-dosa kita. Lalu langkah yang berikutnya adalah kita terus bangun diri kita, roh kita dalam doa. Amin. Kita berbahasa roh. Jika ujian dalam tanda kutip ada, Tuhan izinkan kita mendengar, melihat sikap atau hal yang menyakiti, entah itu mereka sengaja atau mereka tidak sengaja, kita bisa berbahasa roh, membangun roh kita. Kita yang berikutnya, kita juga ambil waktu untuk kita merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Kita deklarasikan firman Tuhan dalam diri kita, bahwa aku pasti bisa, aku anak Tuhan, aku dipanggil untuk menunjukkan kesabaran. Kristus sudah mati bagiku, Kristus sudah menunjukkan kesabaran bagiku. Aku pun juga mau menunjukkan kesabaran itu pada orang lain, pada dia yang menyakiti aku. Amin saudara. Menyadari, berdoa bahasa roh, merenungkan dan memperkatakan
mendeklarasikan firman Tuhan. Aku adalah orang yang sabar. Amin. Yang berikutnya saudara, kita langkah yang keempat, kita bisa memilah-milah mana yang baik untuk kita masukkan dalam pikiran kita, atau mana yang jelek yang harus kita buang dari pikiran kita. Amin. Kalau ada perkataan-perkataan yang tidak baik, ada sikap-sikap yang gak usah dirasa-rasain saudara, jangan dipikir-pikirkan. Oh dia kok gitu. No, kita mau berhenti, kita mau pilih. Karena firman Tuhan katakan apa? Ayatnya, yang mulia, yang baik, yang sedap didengar. Amin. Itu yang harus kita pikirkan. Amin. Pilih mana yang harus kita pilih. Dan yang selanjutnya, langkah yang berikutnya supaya kita memiliki kesabaran adalah belajar untuk menguasai diri. Belajar untuk menguasai diri. Seperti Daud, dia berkata kepada dirinya sendiri, ketika situasi tidak sesuai, tidak seperti yang dia inginkan atau seperti yang dia harapkan, dia berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Itu artinya di dalam dirinya dia memilih, dia memutuskan, dia mengambil komitmen untuk dia menguasai dirinya. Bukan dia dikuasai oleh situasi atau keadaan atau orang-orang di sekelilingnya yang menyakiti dia. Amin saudara. Belajar menguasai diri. Langkah-langkahnya tadi kita mau ulang. Pertama, apa saudara? Menyadari. Amin. Menyadari bahwa kita orang yang berdosa. Menyadari kita bukan orang yang sempurna. Kita disempurnakan oleh Tuhan ya. Kita bukan orang benar, kita dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, langkah supaya kita memiliki kesabaran adalah kita berdoa. Kita berdoa, berbahasa roh, membangun roh kita untuk kita bisa merespon dengan benar, merespon dengan baik, merespon berdasarkan kasih. Amin. Terhadap hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Yang ketiga, setelah kita berdoa, kita juga perlu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan serta memperkatakannya. Amin. Mendeklarasikannya, menciptakan karakter Kristus di dalam diri kita. Amin. Kesabaran ada di dalam diriku. Aku bisa untuk berkomitmen untuk mengambil langkah menjadi orang yang sabar. Yang berikutnya, kita memilah-milah apa yang masuk dalam pikiran kita. Amin. Jadi mulai saat ini, kalau saudara mendengar atau menerima sikap yang membuat saudara tidak nyaman, baik itu mereka sengaja ataupun tidak mereka sengaja, apa yang harus kita lakukan saudara? Kalau itu sesuatu yang tidak baik, buang. Amin. Buang. Amin. Lakukan bersama-sama saat ini. 1, 2, 3. Buang. Nah, saat ini pun kalau saudara ada di dalam hati saudara atau pikiran saudara hal-hal yang tidak baik, saudara perlu buang itu. Amin. Karena firman Tuhan menginginkan kita, memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang sabar, taat pada firman Tuhan. Kita tadi sudah nyanyikan lagu itu ya saudara. Ku taat
pada perintah Tuhan, kalau kita sabar untuk melakukan perintah Tuhan. Kenapa mesti sabar? Karena ada buah nanti yang akan kita terima. Kita perlu yakin bahwa Tuhan akan bekerja di dalam diri kita. Kita mau buka 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-15, saudara. 2 Petrus 3 ayat 15. Saudara baca 1, 2, 3. Amin. Kesempatan untuk selamat, kesempatan untuk beroleh selamat, kesempatan untuk berubah. Jadi ketika kita menerima kesabaran dari Tuhan, itu adalah kita bisa melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk kita bisa berubah. Demikian juga ketika kita memberikan kesabaran kepada orang lain, itu ada tujuan ilahi di situ. Kesempatan akan memberikan ruang untuk orang juga berubah, saudara. Jadi kita menjadi orang yang menerima kesabaran dan menunjukkan kesabaran. Tujuan ilahi supaya kita menjadi akurat seperti kebenaran firman-Nya. Tuhan memanggil kita untuk menunjukkan kesabaran pada orang-orang tertentu. Di keluarga kita mungkin, di lingkungan keluarga rohani, di lingkungan kerja kita, di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan sekolah kita, tempat kita menuntut ilmu. Tuhan memanggil kita untuk menunjukkan kesabaran. Ingat, bukan untuk merubah orang lain ya, saudara. Kita diberikan kasih oleh Tuhan, bukan untuk merubah orang lain. Tapi ini kesempatan untuk kita berubah. Ingat, jangan kita merasa diri benar. Itu berarti kesombongan. Tapi kita menyadari bahwa Tuhan mau kita akurat, sesuai dengan kebenarannya. Memberikan ruang untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita dan dalam hidup orang tersebut, untuk kita sama-sama bertumbuh menjadi semakin akurat dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk menunjukkan kesabaran, bukan untuk kita merubah situasi menjadi seperti yang kita mau, tetapi ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia, ada ekstra kebaikan Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa menjalani hari kita dengan tenang. Karena kalau kita sabar, saudara, berkatnya adalah kita memiliki pikiran yang tenang, hati yang tenang, jiwa kita menjadi tenang. Amin. Bukan kita seperti orang-orang di dunia yang sudah kehilangan ketenangan ya, yang kesabarannya dipengaruhi oleh hal-hal yang terjadi di luar hidupnya. Tetapi kita memiliki jiwa yang tenang karena kita ada Tuhan di dalam diri kita, ada kasih karunia-Nya dalam diri kita, sehingga kita bukan karena kita dapat sesuatu kita baru tenang, bukan karena kita menerima berkat baru kita tenang, tidak. Tetapi dari hati kita memancar keluar sukacita, ketenangan dan kesabaran itu. Itu
itulah tujuan ilahi dari kesempatan, kesabaran Tuhan, kesempatan untuk kita berubah. Nah, ketika kita bertumbuh untuk memiliki kesabaran, ya, dalam hal ini kita mungkin merasakan ketidaknyamanan, saudara. Ada rasa ketika kita mau mentaati firman Tuhan, ada rasa yang tidak nyaman di dalam diri kita. Itu adalah pikul salib kita. Amin. Jadi pikul salib kita adalah kita mau dengan sabar melakukan firman Tuhan, walaupun kita harus mengesampingkan diri kita untuk tidak membela diri, untuk kita tidak mencari kebenaran bagi diri kita sendiri, membiarkan diri kita mungkin orang lain menganggap diri kita menemui kalahan atau apa. Tetapi ketika kita merasa harus menanggung rasa tidak nyaman, itu adalah pikul salib kita. Amin. Jadi pikul salib kita bukan kita memikul hutang-hutang kita, tidak, itu adalah pilihan kita sendiri. Tapi pikul salib adalah memikul apa konsekuensi dari kita menaati kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan ekstra itu untuk kita bisa menjadi sabar, kuat untuk memikul salib itu. Nah, kalau kita harus dengan berat memikul salib, kita harus melatih diri kita berjuang untuk menjadi pribadi yang menunjukkan kesabaran yang Tuhan panggil. Lalu apa yang kita dapatkan, saudara? Kita mau buka Amsal 16 ayatnya yang ke-32. Kita baca bersama-sama. Amsal 16 ayatnya yang ke-32. Sudah menemukan? Amin? Ya, kita baca 1, 2, 3. Yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, bahkan melebihi seorang pahlawan yang merebut kota. Artinya apa, saudara? Artinya kita akan mendapatkan kemenangan, bahkan lebih daripada kemenangan. Karena kalau merebut kota itu berarti kemenangan kita dapatkan, kelimpahan kita dapatkan, sukacita kita dapatkan, amin. Berkat-berkat yang lain kita dapatkan, asal kita sabar. Nah, kenapa dikatakan lebih dari orang yang merebut kota? Gak cuma menang, tetapi kita menang tanpa kita melukai orang-orang. Amin. Nanti kalau dalam peperangan atau dalam perebutan kota itu berarti ada korban-korban. Tetapi kalau seorang pahlawan yang sabar, dia bisa memenangkan situasi, dia bisa memenangkan keadaan tanpa harus menjadikan orang lain itu korban. Amin, saudara. Kita bisa kita bisa menang atas segala situasi tanpa kita melukai orang-orang di sekeliling kita. Siapa yang mau menjadi anak-anak Tuhan yang menunjukkan kesabaran? Bisa diangkat tangannya? Amin. Terjadilah atas saudara, terjadilah atas setiap kita. Kita menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang melebihi pahlawan yang merebut kota. Tuhan yang menyatakan pewahyuan ini, Tuhan, kepada setiap masing-masing kami, Tuhan. Kami mau mentaati firman-Mu, kami mau melakukan dengan sabar, kami mau memikul salib itu, kami mau menanggung apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kami, supaya kami semakin hari semakin menjadi
akurat. Amin. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang layak untuk disebut anak-anak Tuhan, yang dikasihi Tuhan, yang menerima warisan kerajaan surga, sehingga banyak orang yang akan melihat kami menjadi Injil yang terbuka, Injil yang bisa dibaca, dan Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kami mau dekat dengan Engkau Tuhan, supaya kami bisa memiliki kesabaran. Karena Engkau saja yang kami butuhkan, Engkau saja yang kami perlukan di dalam hidup ini, untuk kami bisa setiap hari, hari demi hari, melangkah dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jangan lepaskan
Kasih Tuhan yang ekstra mengalir saat ini, mengalir memenuhi setiap hati anak-anak-Mu di Tuhan. Pertemukan kami dengan kasih mula-mula itu, hati yang mulai kering, kasih yang mulai kering, dijamah lagi, dibanjiri oleh kasih Tuhan. Terjadilah. Hati yang dingin dikobarkan lagi oleh api kasih-Mu, menghangatkan, mendekap kami. Kesabaran Tuhan kami alami saat ini, memberikan ruang dan kesempatan bagi kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, aku memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hati anak-anak-Mu, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dengan lebat. Tuhan dipermuliakan oleh kehidupan anak-anak-Mu, keluarga Immanuel Jesus ini. Tuhan dipermuliakan. Saat ini saudara angkat tanganmu ke atas. Terimalah kasih daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus, hari lepas hari, jam tiap jam, menit demi menit, detik demi detik, menguatkan engkau. Roh-Mu semakin menyala-nyala, Roh-Mu semakin berkobar-kobar, manusia Roh-Mu semakin kuat menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, menghadapi setiap situasi, menghadapi setiap orang-orang yang Tuhan izinkan dengan tujuan ilahi untuk membentuk respon hati kita, semakin menjadi anak-anak yang memiliki hati yang akurat di hadapan Tuhan, tepat di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga jika kita menaati, kita sabar menanggung salib kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka dengan iman juga kita mempercayai bahwa Dia Allah yang sanggup, Allah yang perkasa membela kita, Allah yang akan mengangkat kita, tidak akan menjadikan kita ekor, tapi Dia yang akan menjadikan kita kepala, memberkati apa yang kita perbuat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita diberkati, tidak akan pernah sakit-sakitan, tapi mengalami sehat segar bukan, karena semua sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Setiap kehidupan kita di muka bumi ini, kita mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Bahkan di surga nanti kita sudah mendapatkan warisan hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Sungguh luar biasa berkat-Mu, sungguh luar biasa melimpah dan sempurna atas hidup kami Tuhan. Kami penuh dengan syukur, penuh dengan iman, menerima setiap berkat Tuhan. Kami bawa pulang saat ini. Engkau yang akan memberkati terus gereja kami, keluarga rohani kami, Bapak rohani kami, diberkati oleh Tuhan, terus melayani Tuhan hingga sampai menyelesaikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga akan memberkati kota kami tercinta, kota kabupaten, terus bersinar, karena ada sinar kemuliaan Tuhan atas setiap anak-anak yang takut akan Tuhan, atas Indonesia, atas pemimpin-pemimpin bangsa ini. Diberikan roh takut Tuhan, sehingga bangsa ini akan terus semakin maju, semakin maju lagi. Diberkatilah umat pilihan Israel di dalam nama Tuhan Yesus.
kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya, wow, luar biasa. Tetap berdiri, ya. Doanya sudah disampaikan, kita semua berhasil, amin. Dan apa yang membuat berhasil, tolong disiapkan Matius 6 ayat 33. Kita akan siap memberi persembahan dengan ramah, antusias dan bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Yes, ini yang membuat kita berhasil dalam setiap aspek kehidupan kita. Baca bersama dalam nama Tuhan 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yes, amin, 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 haleluya. Mari berdoa. Ikarata karalabaya syante kiralamu, ikarata karalabaya syikirata karalamaya se, kiralamaya syante kuralamaya si. Kami bersyukur Tuhan, kebenaran-Mu terus menerus, hari demi hari, semakin kuat di dalam batin kami, menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Terima kasih Bapa. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Terjadilah atas kami di dalam nama Yesus. Kami memberi dengan penuh sukacita. Katakan bersama-sama. Amin. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Selamat pulang, selamat berkati. Dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan kuasa Tuhan. Amin. Setelah ini lagu terakhir, saya tidak mau saudara berdiam diri. Saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari, bebaskan tubuh saudara. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan kami siap, nyatakanlah gunung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Gunung dahsyat lawatanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja,